Hello everyone, selamat datang kembali di channel Rajartan. Di sini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita mengenai belajar Git dan GitHub dasar. Oke, kemarin kan kita udah membahas tentang Git. Nah, sekarang kita akan membahas tentang GitHub-nya. Kemarin yang lokalnya, kita sekarang bahas yang awannya, yang cloud. Nah, jadi apa itu GitHub sendiri? GitHub adalah layanan berbasis awan untuk pengembangan perangkat lunak dan kontrol versi menggunakan Git. Layanan ini menyediakan kontrol versi terdistribusi, Git plus kontrol akses, pelacakan bug, permintaan fitur perangkat lunak, manajemen tugas, integrasi berkelanjutan, dan wiki untuk setiap proyek. Oke. Kemudian, beberapa fungsi utama GitHub termasuk kontrol versi, kolaborasi, dan manajemen proyek. GitHub populer di kalangan pengembang karena mudah digunakan untuk menyediakan antarmuka yang ramah pengguna untuk Git. Ini juga merupakan cara yang bagus bagi para pengembang untuk memamerkan karya mereka dan mendapat umpan balik dari pengembang lain. Nah, jadi kalau dari saya sendiri bilang, GitHub itu apa sih? GitHub itu adalah kayak sosial medianya para programmers. Nah, kalau kemarin kita jalankan Git itu di lokal, sekarang kita akan menjalankan GitHub-nya itu di cloud atau di awan. Oke, kemudian keunggulan GitHub sendiri itu apa? Nah, untuk teman-teman yang mau berkolaborasi atau teman-teman lagi membentuk sebuah tim untuk membuat sebuah project, nah GitHub ini adalah kontroversi yang tepat untuk teman-teman. Karena GitHub menyediakan beberapa fitur kolaborasi proyek, termasuk kontroversi dan kontrol akses yang memudahkan para pengembang untuk bekerja sama dalam proyek. Nah, hal ini juga memungkinkan pengembang untuk memamerkan karya mereka, berjejaring dengan pengembang yang berpikiran sama, dan mendiskusikan kesalahan dan solusi potensial. Nah, di dalam GitHub sendiri ada yang namanya repository, public atau private. Nah, yang public itu teman-teman bisa akses. Bahkan teman-teman bisa mengajukan beberapa kode pengembangan dari teman-teman untuk ditambahkan ke project yang orang lain itu buat. Seperti itu. Kemudian yang kedua ini nggak kalah keren, yaitu GitHub ini antarmukanya ramah pengguna. Nah, kalau saya lihat itu, GitHub itu untuk user interface-nya itu dia sangat minimalis dan modern. Nah, GitHub ini menawarkan antarmuka yang unik dan ramah pengguna yang memungkinkan pembuat kode pemula untuk memanfaatkan Git. Hal ini memudahkan pengembang untuk menggunakan Git dan mengelola proyek mereka. Nah, kalau kalau Git kan biasanya lebih ke konsol ya atau lebih ke terminal. Nah, kalau GitHub ini dia seperti graphical user interface seperti itu. Oke, yang ketiga penurunan harga. GitHub menggunakan Markdown, editor teks sederhana, untuk menulis dokumen yang diformat. Hal ini memudahkan pengembang untuk menulis dan memformat dokumen tanpa harus mempelajari bahasa pemrograman lain. Kemudian yang keempat itu template dan integrasi. GitHub menyediakan beberapa template dan integrasi yang memudahkan pengembang untuk menyiapkan proyek dan berkolaborasi dengan orang lain. Nah, yang keenam, kontroversi. GitHub memungkinkan pengembang untuk pelacak perubahan pada kode dan mengelola berbagai versi proyek. Hal ini memudahkan pengembang untuk melacak perubahan dan berkolaborasi dalam proyek. Oke, jadi fungsinya itu sama seperti Git, tapi GitHub ini yang di awannya, seperti itu. Nah, kalau kemarin kita bahas Git, kita juga bahas GitHub hari ini, maka kita akan bahas perbedaannya antara Git dan GitHub. Sama-sama Git tapi beda ya. Nah, yang pertama, Git adalah alat dasar untuk mengelola perubahan dalam kode di komputer atau di lokal. Nah, kalau GitHub tadi adalah platform online yang memungkinkan Anda berkolaborasi dengan pengembang lain dan menyimpan repository Git secara terpusat di cloud. Nah, untuk fakta menariknya, kalian bisa menggunakan Git tanpa GitHub, tapi tidak bisa menggunakan GitHub tanpa Git. Oke, menarik sekali bukan? Nah, di sini kita akan bahas perbedaan antara Git dan GitHub dari aspek jenis nih. Nah, kalau Git sendiri sistem kontrol versi yang bekerja di komputer developer atau komputer lokal. Kemudian kalau GitHub itu yang kita tahu kan dia berbasis repository Git yang di online, yang di hosting. Oke, untuk dari aspek penggunaan umum, Git melacak perubahan dalam kode, membuat branch dan menggabungkan perubahan. Sedangkan GitHub memungkinkan kolaborasi tim, berbagi kode, mengelola masalah dalam proyek berskala besar. Seperti itu. Dalam offline-nya,
bekerja tanpa koneksi internet, sepenuhnya lokal di komputer developer. Tapi kalau GitHub ini memerlukan koneksi internet, karena kode disimpan di cloud GitHub. Nah, dari segi pengontrolan nih, Git ini memberikan kontrol penuh atas histori kode, pengembangan fitur, dan perubahan-perubahan. Sedangkan GitHub membantu kolaborasi dengan pengembang lain, memfasilitasi manajemen proyek tim, dan lain-lain. Nah, untuk integritas kodenya, jangan khawatir ya teman-teman. Untuk Git ini sepenuhnya di komputer developer, tidak sepenuhnya bergantung pada server. Tapi kalau GitHub, kodenya disimpan secara terpusat di server. Nah, integritas dari GitHub dan Git ini sudah sangat terjaga. Nah, ini dari segi penggunaannya ini. Kalau Git ini, project lebih cocok itu digunakan pada project pribadi atau kecil yang tidak memerlukan kolaborasi berbasis cloud. Nah, kalau yang GitHub ini, dia lebih cocok ke project yang besar dan lebih cocok ke jika teman-teman melibatkan kolaborasi antar tim, terutama untuk project yang bersifat open source. Nah, di sini Git dan GitHub. Oke. Gunakan Git untuk proyek pribadi atau kecil dan tambahkan GitHub ketika Anda ingin berkolaborasi dengan tim yang lebih besar. Oke, seperti itu. Nah, untuk belajar GitHub sendiri, teman-teman bisa kunjungi websitenya di http://docs.github.com seperti ini. Nah, di sini sudah disediakan semua dokumentasinya. Nah, kalau teman-teman bingung bagaimana cara menggunakan Git dan GitHub tadi, teman-teman bisa ikuti terus video ini. Nanti saya akan membuat tutorial cara penggunaan Git dan GitHub. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you soon.